dosen ya. Ini berdua dengan sahabat saya Pak Adi. Dan di sini kita terus mengembangkan apa yang dinamakan apa ya knowledge ya. Knowledge. Kemudian kita membuat 3 divisi ya. Meskipun divisinya sih ada 3, cuman yang bergerak ya kita termasuk golongan setia ya. Ini lagi, ini lagi. Tapi tidak apa-apa. Ini paling tidak akan menjadi penyemangat kita di tim Harmoni. Nah, di sini ada 3 bidang. Di sini ada yang namanya creative learning, divisi pertama. Nah, bidang-bidang ini tentunya teman-teman juga bisa cek satu persatu. Kalau misalnya aja ya, infografis desain, sebentar ini ada yang nyalain. Creative learning, misalnya creative AI ya, bisa diklik dan di sini sudah ada namanya silabusnya berapa lama, kemudian apa saja, ini kita bisa sudah tampilkan di sini ya. Kemudian ada juga ini training yang kedua adalah creative project. Creative project ini kita membuat atau berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan, misalnya membuat eh, company profile, animasi, film pendek, kemudian juga 3D maupun 2D ini kita lakukan. Ini sebagian kecil dari yang sudah kita kerjakan. Ya, ini bidang-bidang yang tentunya sama ya, tapi kita sudahlah dalam bentuk project. Kemudian, nah ini di sini ada yang eh, kita punya trainer experience yaitu partner kita di bidang trainer ya. Ini company yang sudah bekerja dengan kita. Di sini ada ya ini yang, nah ini trainer partner kami. Ini beberapa beberapa teman dan terus nambah ya. Masing-masing memang expert di bidangnya. Semua ada di sini ya. Kemudian ini creative partnership yang mungkin ada teman-teman yang beraktivitas di pendidikan. Kami juga terbuka menjalankan kerjasama pengembangan media ajar, bisnis ini kita kembangkan sini. Nah, jadi misalnya kerjasama dengan sekolah, dengan kampus, dengan lembaga pendidikan, dengan bidang-bidang yang memang menjadi passion kita ini, kita sangat terbuka untuk itu, sehingga pengembangan pengembangan keilmuan akan lebih meluas. Nah, ini ada yang terlewat. Nah, ini sebentar, ini ada yang tertutup dikit. Oke. Nah, di sini ada yang memang kita, nah ini ada pengenalan ya, di sini ada, uh, ops, maaf, ini ada klik. Nah, oke, nah, potas. Oke, nah ini di sini yang di struktural kami, ini CEO kami, Pak Asep, ini kemudian Pak Adi dan saya, yang satu lagi di bagian Finance Director. Kemudian, nah, ini sepintas tentang harmoni. Nah, kemudian kita akan apa ya, pengenalan dari panel kami. Ya, ini sahabat sejati sehidup sesenang-senangnya, bukan sehidup semati, tapi sehidup bersenang-senang. Nah, ini Pak Adi Segara, beliau memang 23 tahun ya beraktivitas di dunia training, juga di dunia project ya. Nah, ini beliau ini yang sudah beliau lakukan, banyak bidang ya yang sudah beliau beliau bagiin, juga sudah menjadi project. Nah, ini partner-partner beliau dari perusahaan, kemudian kampus negeri maupun swasta juga beliau yang menangani di sini ya. Nah, ini partnernya sangat banyak ya. Ini kalau kita baca satu persatu tentunya juga akan menguras energi hostnya, bukan partnernya. Nah, baik. Ini sekedar pengenalan kami tentang narasumber Pak Adi Segara. Untuk selanjutnya waktu kami serahkan ke Pak Adi. Monggo Pak Adi, demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Jenderal, terima kasih. Wah, ini rekan sejawat juga nih Pak Jenderal luar biasa. Ya, Eh, baik kawan-kawan semua, ini mungkin kita mulai saja ya. Dan apa tema malam kita hari ini yaitu bicara mengenai visualisasi data interaktif dengan Tableau ya.
Jadi atau data visualization. Nah, ini banyak sekali digunakan baik di terutama memang di apa namanya pengambil keputusan ya untuk bagaimana data yang diolah oleh katakan analis apa seorang analis ya diolah datanya ya data analisa kemudian ujung-ujungnya kan data akan dilaporkan kepada pengambil keputusan ya bisa manajer bisa manajemen bisa pimpinan dan seterusnya bagaimana kemudian data tersebut dirubah menjadi sebuah informasi ya melalui sebuah knowledge dan akhirnya membuahkan sebuah referensi untuk mengambil keputusan. Nah, tentu di sini yang paling penting adalah nanti bagaimana kita menampilkan, ya, artinya secara interaktif. Ini ada kata-kata interaktif di sini, tentu juga ada animasinya ya. Tapi memang data ini juga real time, jadi sangat-sangat apa namanya manfaat pastinya ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang di perguruan tinggi atau di sekolah mungkin juga ya, guru teman-teman yang biasa dalam proyek ya, yang ingin membuat laporan itu bisa dipahami oleh pimpinan dengan cepat. Ya, saya rasa ini cocok nih. Dan toolsnya juga gratis gitu ya. Baik, saya izin share dulu teman sekalian. Nanti mungkin di tengah-tengah kalau ada pertanyaan bisa di apa namanya via chat ya Pak Jendo ya. Ya, siap. Ya, biar bisa via chat. Sudah muncul Pak Jendo sini? Sudah Pak Di. Oke, sudah ya. Baik. Nah, masih ada. Sudah muncul Pak Jendo? Sudah. Oke, baik teman sekalian. Ya, ini namanya data visualisasi dengan Tableau. Jadi Tableau itu toolsnya sebetulnya, ya, toolsnya. Jadi kalau ditanya memang apa sih ya data visualisasi dengan Excel mungkin gitu ya dari Microsoft. Bisa dibuat juga dengan Excel, chart-chart atau grafik-grafik yang lainnya. Tapi mungkin apa namanya eh, kita lihat nanti bagaimana bedanya dengan Tableau. Ya, sekedar informasi. Ya, sekedar informasi bahwa eh, kalau Anda lihat Tableau gitu ya, ini di Microsoft itu ada namanya Microsoft Power BI. Ini juga sering digunakan, ini sama-sama lah ya jenisnya. Atau Google juga punya Google Data Studio gitu ya. Cuman ini juga ini versinya versi Tableau ya. Hampir sama semuanya ya. Kita akan coba lihat. Ya, jadi ini contoh dari bagaimana interaktif data yang ada di Tableau ketika divisualkan. Ya contohnya, di sini ada data mungkin bisa dalam bentuk grafik ya. Dan ini ada timeline yang berjalan di play di sini di bagian di sini sehingga dia perubahannya kelihatan ya besar kecilnya warna-warni ini mengandung legendnya ya artinya apa dan tahun per tahunnya pun kelihatan perubahannya ya ini artinya kita bisa membuat secara interaktif ya baik itu graph ya map bentuknya dashboard itu dengan cepat gitu dengan cepat dan itu terupdate datanya jadi kalau datanya berubah dia akan berubah lagi terus ya, seperti dashboard ya nanti eh, singkat dengan dashboard ya oke kita mungkin simpel aja saya mau mulai dari data dulu deh jadi data itu entitas tanpa makna jadi data itu sebetulnya nggak ada maknanya jadi kalau misalkan misalkan ya 150 cm itu apa itu kan nggak jelas gitu ya atau warna biru. Biru itu apakah juga nggak jelas. Itu kan data ya, data. Terus misalkan 3 km itu data, tapi kan nggak tahu itu apa. Jadi hanya data itu adalah entitas tanpa makna. Jadi nggak ada maknanya. Ketika tidak bisa direlasikan ke dalam informasi, maka data ya hanya data. Jadi tidak ada maknanya. Ya. Ketika bicaranya misalkan tinggi panjang sebuah meja 150 cm jelas itu udah jadi informasi ya informasi meja panjangnya seperti itu gitu ya atau misalkan tinggi pemain bola 175 cm atau 180 cm itu udah informasi tinggi badan gitu ya artinya ada gabungan tidak hanya uh, nilai gitu ya tapi ada yang dinilai apa gitu ya itu udah menjadi informasi
Dan secara umum, data itu ada kualitatif dan kuantitatif. Nah, kita bicaranya ini yang kuantitatif. Kalau kualitatif itu data, arti data yang ya tidak terukur ya. Artinya data itu bicaranya ini apa namanya kualitatif ya. Jadi apa namanya berupa data-data yang sifatnya tidak terhitung atau tidak terukur, tidak bisa dijadikan suatu nilai gitu ya istilahnya ya. Oke, sedangkan yang kita bicarakan di sini kuantitatif. Ini terukur, ya terukur. Karena memang ketika kita menganalisa data itu sebetulnya data yang terukur dulu nih, gitu ya. Kayak misalkan pengambilan sampel segala macamnya lah, gitu ya. Misalkan di sini nih, ada dua data tipe data kuantitatif yaitu data yang sifatnya discrete dan continuous, ya. Data continuous, ya. Dan ini bisa terhitung nih kalau yang discrete nih. Artinya 5 anak gitu ya, 96 pekerja gitu ya istilahnya, 3 laptop ya gitu ya. Itu kan eh, terhitung gitu ya, bisa dihitung. Tapi kalau misalkan kalau yang continuous data ini 3,25 kilogram, nah itu kan nggak pasti itu istilahnya kan. Eh, apa namanya 1,32 mil gitu ya, 7,25 inci. Nah ini lebih sifatnya continuous ya datanya. Kalau yang sifatnya ya memang ya udah datanya terhitung ya. Jadi dia tidak mungkin 36,5 orang nah, kan pekerja kan nggak mungkin sebenarnya kan. Nah ini artinya sifatnya datanya terukur terhitung ya. Nah, ini poin yang lebih gampang lagi, bedanya antara discrete dan continuous ya, secara artinya bahwa data ini jelas ya, apa namanya, value-nya gitu ya. Kalau continuous ini lebih kepada detailnya ya. Bisa nggak dihitung? Kalau yang discrete bisa gitu ya, biasanya unit satuannya gitu ya, sedangkan kalau yang ini secara umum aja satuannya gitu ya. Apa namanya, secara umum aja. Dapat kita ukur, nah ini pertanyaannya kemudian. Kita ngukur eh, data yang sifatnya kayak tadi orang pekerja ya susah juga ya. Sebenarnya bagaimana hitungnya, ukurnya ya. Tapi kalau misalkan bagaimana kehadiran pekerja, nah segala itu mungkin bisa di sini. Ya continue sifatnya. Ternilai juga kalau misalkan apa namanya nggak bisa dibagi-bagi nih kalau yang value-nya kalau di script di script 3,5 orang kan nggak ada 3,5 orang ya. Nah tapi kalau di sini ini lebih kepada bisa dibagi lagi dan seterusnya ya. Secara grafiknya umumnya dia ya umumnya nggak banyak ya visualisasi data tuh chartnya nggak terlalu banyak tapi yang penting bisa dipahami informasinya. Nah ini contohnya di sini nih ya kalau di data di script ya number of student in the class jumlah eh, siswa di kelas gitu ya. Sedangkan kalau yang di data continuous-nya, the amount of time required to complete a project. Ya, waktu yang dibutuhkan, nah ini waktu kan sifatnya susah tuh ya. Dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan gitu. Ya bisa misalkan 3 jam 5 menit sekian detik, ah bisa aja seperti itu kan. Dan lagi number of worker in a company, jumlah pekerja di dalam perusahaan gitu kan. Nah, tinggi apa anak-anak, nah ini kan juga apa namanya lebih anak-anak yang mana nih gitu kan segala macamnya lebih detail sebenarnya gitu ya. Oke, number dari apa nomor dari jumlah dari pertanyaan tes yang dijawab benar gitu ya. Nah, itu bisa ya. Sedangkan di sini kayak time to wake up, jam berapa bangun. Nah, ini kan nggak bisa dipastikan jam 4 banget segala macam seperti itu ya. Nah, ini artinya datanya masih bisa eh, apa, didetailkan lagi. Nah, ini yang kelebihannya di antara TF2 adalah kita nanti bisa membuat animasi. Nah, jadi kalau di Excel kan mungkin animasinya animasi yang apa namanya dari apa mesti dibuat dulu nanti ke PowerPoint, kemudian di PowerPoint harus dianimasikan lagi dan animasi juga dia nggak interaktif ya. Jadi harus bisa interaktif tapi agak susah rumit gitu ya. Nah kalau di sini dengan mudah kita bisa membuat contoh animasi seperti ini nih. Ini animasi bar ya singkat gitu ya. Eh, data yang bisa kita visualkan seperti ini. Jadi teman-teman sekalian, data ini bedanya data visualisasi dengan infografik itu beda ya. Jadi kalau infografik itu lebih luas lagi. Jadi ada story-nya, ada ceritanya, ya bagaimana urutannya ya. Sedangkan kalau data visualisasi itu biasanya hanya berupa single atau multi
chart gitu ya, grafik gitu ya, yang menegaskan bahwa hanya memang pengukuran, biasanya pengukuran atau baik itu ya deskripsi tadi yang discrete atau sifatnya continuous gitu. Oke. Nah, sampel data. Jadi kita bisa membuka nanti di teman-teman sekarang di rumah bisa buka di public.tableau.com ya, di app-nya Resource Sampel Data bisa mengambil data ini dan kita bisa apa namanya mendownload kok di sini ya. Nanti akan saya berikan apa namanya eh, seperti dipakainya. Buatkan dulu. Nah, ini dikenal eh, di dalam review nanti istilahnya ada yang namanya dimension, ada yang namanya measure. Jadi ada dimensi dan pengukurannya, measure-nya. Ya, nah dimension ini sifatnya kualitatif. Ya, ini sebutnya kayak misalkan kayak wilayah apa kategori produk gitu ya, kemudian tanggal pembelian produk segala macam lah ya, nama gitu. Kemudian ada graphical data ya, lokasi ya segala macam itu umumnya di dimension. Sedangkan kalau pengukuran itu ibaratnya kayak numerik nih ya, profit, sales ya, penjualan, keuntungan gitu ya, dan pengukuran lainnya. Dan nanti ada tipe data yang nggak banyak dibutuhkan karena ini memang untuk visualisasi. Sekali lagi ini untuk visualisasi bukan untuk analisa ya. Jadi kalau analisa data tuh bisa pakai Excel, bisa pakai SPSS, bisa pakai mungkin yang lainnya gitu ya, Python dan seterusnya. Tapi ini hanyalah visualisasi. Ya tadi yang terkenal biasanya ada tiga nih, ada Tableau, ada Google Studio, Data Studio atau Microsoft Power BI. Ya, jadi data ini tipenya yang sering dipakai nanti adalah yang text string ini untuk yang nama-nama seperti kayak nama negara ya, eh, tangga apa sorry, nama negara, nama-nama kota gitu ya dan seterusnya, produk gitu ya. Nah, ada nanti tipenya date value. Nah, date value ya artinya data berupa tanggal transaksi dan seterusnya. Nanti ada numerical, ini biasanya berupa angka ya, kayak misalkan penjualan, sales atau profit gitu ya. Ada Boolean ini untuk true and false ya. Kemudian geographic value ini berupa peta gitu ya kan, dan ada cluster group. Nanti pengelompokan beberapa dari data. Nah ini mungkin simpelnya seperti ini dan uh, langsung mungkin saya akan coba munculkan dulu sebentar di sini. Uh, ya kalau Anda buka langsung klik di flip down, tab view di sini, nanti akan muncul seperti ini ya. Tab view Anda bisa pilih di tab view public, ya artinya memang untuk public ya. Oke, dan Anda nanti juga bisa sign in. Nah, kita coba apa namanya buka yang sudah ada itu sebentar. Oke. Nah, ini yang sudah coba saya sign in. Nah, sebelum sign in nanti Anda bisa lihat di sini ini ada di create ya. Kita bisa download nih TabView Desktop Public. Ini free ya. Untuk yang versinya ada free-nya. Desktop tablet sekitar 400 megaan. Anda bisa download free atau bisa dijalankan di online. Ketika sign in juga bisa ya. Nah, di sini nanti ada sampel-sampel data yang bisa di-download untuk latihannya. Kita akan gunakan nanti di antaranya ini. Dan ini ada cara juga ya, bagaimana sampel data dan seterusnya. Ketika di-download, nanti biasanya apa nanyain ya tadi public ya, kemudian nanti bisa juga buat Mac, bisa juga buat apa namanya Windows ya, sehingga nanti dipilih aja. Oke, nah ketika di sign in, eh, oke, kita coba cari dulu. Oke, in. Nah, kalau ketika Anda sign in, nah ini adalah halaman Anda tentunya udah sign in ya di sign in. Nah, kita bisa lihat di sini dia create ada web authoring gitu istilahnya ya. Kita lihat di sini, ini langsung memunculkan aplikasinya dijalankan langsung by cloud. Jadi Anda nggak perlu install. Cuma memang biasanya lambat tergantung kecepatan internet gitu ya. Sampai seperti ini gitu ya. Apa namanya? Konekin data dan segala macamnya. Nah, kita akan gunakan nanti kita nggak akan gunakan ini.
biar nggak terlalu berat juga ya. Tapi ketika Anda gunakan yang sudah di-download, artinya yang by desktop, jadi nanti saya contohkan di sini, saya beli ini ya, saya gunakan yang udah diinstal versi tahun 2024 kalau nggak salah ya barunya. Nah ini sudah dalam bentuknya di eh, apa ya, lokal di desktop atau di laptop gitu ya, yang versi Windows. Dan ini kita yang pertama kali adalah nanti akan bisa mengkonekkan data ya. Nah, ada bahkan data ini bisa kita ambil dari yang sifatnya cloud seperti di eh, Google Drive gitu ya. Datanya bisa diambil dari Google Drive dan seterusnya. Tapi kalau Google Drive nanti harus connect dulu ke Google Drive-nya gitu ya. Oke, saya ambil aja simple. Nanti saya gunakan yang Global Superstore Data. Ini umum datanya digunakan. Ya, ini sampai di sini. Mungkin akan muncul nanti sementara ketika dibuka. Ini adalah satu sheet-nya kebetulan ya. Berisi, kalau nggak salah, di sini ada berapa ribu ya. Sorry, ada berapa ratus, sorry, ratus ya. Untuk data-data ini. Di beberapa soal, di beberapa ini, apa namanya, sampel ada beberapa ribu juga ya. Oke, sampai di sini mungkin Pak Jundo ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan dengan nanti penjelasan di praktek. Silakan. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Adi. Nah, ini kan mungkin masih di awal, nanti silakan teman-teman bisa Ya, ya. menanyakan di kolom chat. Hmm. Nah, sambil info tambahan pula, nanti kita akan di tengah sesi akan mengirimkan Google Feedback Form ya. Satu Google Feedback Form, kemudian nanti menjelang akhir akan kita kirimkan juga untuk form sertifikat. Ini mengapa ini form sertifikat ini ya dibilang penting ya penting, dibilang nggak penting juga nggak penting. Tapi memang kemanfaatannya ada. Ini beberapa beberapa kasus nih banyak yang menanyakan kami kenapa sertifikatnya tidak dikirim. Kami tanyakan kembali apakah sudah mengisi form sertifikat, beberapa yang belum. Nah, ini kan nanti mohon bisa menjadi pengingat kita bahwa kami tidak semata-mata memberikan sertifikat, tapi yang paling penting keilmuan dari kami Harmoni ini bisa terasa kemanfaatannya, kira-kira semacam itu. Nah, selain itu nanti kita akan kirimkan juga webinar yang insya Allah every day lah, every night kita selenggarakan webinar, free webinar dan workshop. Nanti insya Allah kita kirimkan juga linknya. Nanti silakan isi, silakan bisa dipilih mana yang paling sesuai dengan passion kita atau dipilih semua sama-sama nggak bayar, alias free, alias bebas, alias bermanfaat. Nah, kira-kira semacam itu Pak Di. Monggo Ya, bisa dilanjut, Pak Di. baik. Iya, di sini ada Pak Heri Purnomo. Selamat datang Pak Heri. Selamat Ya, datang, Pak Di. siapa, siapa? Ketemu lagi, Pak Di. Oh, Ya, siapa? salah satu guru saya juga nih Pak. Alhamdulillah. Pak Heri ini Heri lainnya Herinya beda nih. Ya, saya pakai Y, Pak. Heri Purnomo. Ya, Oke, izin teman-teman kita share lagi. Eh, baik, saya akan matikan kamera dulu mungkin ya, akan lebih cepat mungkin. Oke, teman-teman sekalian, ini ada contoh ketika kita lihat jadi yang paling penting gini, ketika data ini masuk di sini, maka ini adalah dikenal otomatis ya sebagai sheet gitu. Jadi kalau ada dua sheet, berarti ada tiga sheet di sini semua ada gitu. Jadi kalau misalkan apa namanya, saya ulangi lagi, saya mau di data source ya, saya open Excel misalkan yang sample store seperti ini. Ini ada contoh tiga objek gitu ya. Ini kita tarik aja ke sini. Ini berupa sheet-nya si ini, si store-nya yang store. Kita bisa juga ada people di sini. Kalau mau dikoneksikan, otomatis dia ada relasi gitu ya. Nanti otomatis ini connect nih. Dan di sini ada return, ada barang mungkin yang di return juga terkoneksi di sini gitu ya. Nah ini contoh aja ya gitu. Nah, tapi datanya di sini kita coba yang apa namanya, gunakan yang simpel aja dulu tadi, yaitu kita gunakan yang global aja, yang satu sheet aja ya. Oke, nah yang paling gampang teman-teman sekalian itu ngapa ini ingetnya gini, di bawah ini ada data source, artinya ini source data yang ada. Nanti ada sheet, ini seperti di Excel ya.
gitu. Mungkin saya coba contohkan dulu deh, sampai nanti akhirnya gimana sih kita buat di yang singkat ini waktunya gitu ya. Saya akan contohkan hasilnya seperti dulu nih hasilnya. Ini saya buka dulu yang sudah ada, yang telah saya buat sebentar, ini ada kesalahan untuk bentar ya. No. Oke, bentar nih ada yang error, bisa dibuka. Coba nih, bentar ya. Katanya ada data yang di online. Karena gini, setiap ketika buka ini kita bisa membuka juga data yang ada di public online. Ini juga simple ya. Jadi di apa namanya dalam bentuk dashboard, contohnya ini juga gitu ya. Ini data yang simple. Ya, ini kita ada pergerakan di sini animasi yang tidak bergerak otomatis. Mungkin gampangnya langsung aja deh. Kita coba close, kita open lagi. Baik, teman-teman sekalian, eh jadi gini, intinya ketika kita buka, tadi sudah data yang apa langsung masuk ya ke sini dan kita buka di sheet. Nah, sheet ini adalah bagian bagaimana kita memasukkan informasi. Tadi ini ada yang bentuknya dimension, ini yang dimension ya. Dimensi itu yang terukur ya, dan ini yang berupa measure, apa namanya ukurannya. Gitu. Misalkan kayak tadi kategori ya, kota, negara. Nah ini yang A, B, C ini adalah sifatnya yang teks ya. Ini by location, by lokasi, dan yang nama dan seterusnya. Ini tentang ini ya, apa namanya produk apa namanya kayak agen besar ya, tentang IT gitu. Produk-produk inilah produk-produk apa namanya ATK dan seterusnya. Oke, contohnya adalah langsung aja kita buat. Misalkan kita mau bukan buat bar chart nih ya, misalkan bar chart untuk data ini ya, data ini. Ini bisa data apapun lah ya, data hasil rekap, data apapun segala itu bisa. Termasuk mungkin kalau di Kementerian Pendidikan data dapur juga bisa di sini. Oke, misalkan saya bikinkan di bawah, ini kayak seperti di Excel ya, bar chart ya. Nah, kita bisa menampilkan apa namanya, bagaimana misalkan kita lihat di bagian eh, saya pengen misalkan kategori. Ya, di sini ada kategori segmen ya. Di sini ada segmen. Ya, ada kategori segmen gitu ya. Ini kita bisa klik and drag diletakkan ke row. Ini ada row, ada kolom ya. Bisa kan ada apa split seperti itu. Ini akan muncul. Oh, berarti data ini ada segmen, ada customer, corporate, home office. Ini dari segmen gitu ya. Nah, kalau ingin mengembalikan lagi, kita bisa tarik aja ke sini, nah hilangkan lagi. Saya pengen ngelihat misalkan negara, ya tinggal ditarik aja, atau di double klik, sama aja nih, double klik negara. Nah, ini muncul. Ini ada muncul ketarik ya, negara yang katakan penjual produknya ini, produknya yang ada nih, seperti ini, gitu ya. Nah, untuk mengulangnya kita bisa undo gitu ya dan seterusnya. Nah, misalkan tadi saya pengen masukkan apa namanya tentang kategori ya, saya masukkan di row di sini kategori. Nah, ini kategori yang dijual nih sama perusahaan ini ya. Furniture ada tiga nih, ada supply office supply sama teknologi gitu ya. Nah, ini ke row ya. Kemudian saya pengen melihat uh, kuantitinya ya, ada quantity eh, di sini. Nah, ada pengukurannya, berapanya kan quantity ya. Ini bisa diklik and drag ke kolom seperti ini, atau klik dua kali juga bisa. Nah, ini kelihatan nih. Jadi ada kelihatan langsung kategori ini jumlahnya. Ya, kita bisa ngelihat di atas, kita balik apa namanya sortnya, ascending descendingnya. Nah, jadi yang paling kecil sama yang paling besar gitu ya. Dan kita bisa lihat di sini, kita balik switch dari aksisnya. Ini kan lebih enak nih, ini kelihatan kan. Ternyata melalui data ini yang ada, office supply itu merupakan kategori produk yang paling banyak gitu loh jumlahnya. Teknologi nomor 2, nomor 3 furniture. Ya beda sedikit. Nah, saya pengen lihat langsung di sini misalkan di apa namanya di teritori.
Nah, teori ini ya, berarti bagian dimension ya. Saya pengen pengen tahu nih, di teori ini saya klik and drag ke kolom misalkan. Nah, ternyata lebih detail lagi nih, ada di Afrika, teritorial ya, artinya di bagian Afrika, di Kanada, di ya ini kelompok ini ya kayak US dan seterusnya lah. Untuk yang upper supply, untuk teritori dan seterusnya gitu. Nah, ini namanya nama judul di atas nih, misalkan di sini namanya saya ganti segmen ya, segmen pasar. Jadi ini nama nama judulnya ya. Jadi bukan nama sheetnya, nama sheetnya beda bisa aja. Tapi defaultnya bisa nama dengan sheet sama seperti ini. Contoh gitu. Nah, ini kita udah bikin seperti ini gampangnya gitu ya, memunculkan seperti ini. Nah, kita mau menghilangkan semuanya nih, hapusnya gimana kalau atau gini repot kan? Tarik-tarik ke sini kan. Kita tinggal di sini yang namanya ya clear sheet, tinggal diklik hilang semua. Kita ulang lagi gitu. Nah, ada istilah namanya di dalam apa ya? Namanya eh, penjualan misalkan di periode waktu ya, namanya drill down istilahnya. Mungkin kita bisa ngeliat di sini di bawah ada sales. Nah, ini penjualan nih. Saya pengen tahu sales gimana ya caranya ya. Kita pengen lihat penjualan dari yang data ini ya. Kita double klik saja, double klik. Nah, ini kelihatan nih data set. Berarti ini penjualannya tuh 12, sekian million ya juta dolar nih istilahnya kan. Ini. Nah, terus apa? Kita pengen lihat jangka apa namanya order date-nya. Nah, ingat ya, ini order date apa tanggal kan penjualan nih, gitu ya penjualannya. Saya masukkan ke kolom, klik ke kolom. Jadi itu langsung. Jadi penjualannya dari yang 2011, kebetulan datanya 2014 ya, contohnya. Meningkat nih, 2012, 13, seterusnya. Seperti ini. Ini kok di cuma sebelah kiri ya, saya mau lebaran seperti pinggang atau di atas di sini ada standar diganti menjadi enter player view. Jadi langsung tarik semuanya. Ya bisa langsung kelihatan semuanya. Jadi kalau Anda mau di width seperti ini, ya tinggi hanya seperti ini standarnya seperti ini, contohnya gitu. Gitu ya. Dan di atas Anda lihat di bagian kolom, ini kan year nih ya, dalam tahun. Nah, saya tinggal klik aja di sini, Anda bisa klik di sini di ujung tanda plus ini, maka dia sub. Nah, jadi ini levelnya di dalam lagi berupa quarter. Jadi 4 bulanan gitu istilahnya ya. Iya 4 bulan, ya kuartal ya, istilahnya kuartal. Jadi kita tahu nih 2012 kembangnya per kuartal begini. 12 dan seperti ini sampai dengan 14 seperti ini. Kalau kita klik lagi, maka bulan tuh ya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya per ya 3 tahun tadi per 4 tahun ini ya seperti itu. Dan kalau kita eh, hilangkan lagi ya bisa seperti ini gitu. Jadi tinggal kita mau ganti nih. Ini kan namanya apa nih? Tahun per kuartal gitu ya. Kita balik nih. Kuartal saya pindahkan ke kiri. Klik gitu. Satu per sekarang nih. Berarti apa? Tahunnya di bawah, ini kuarternya. Jadi kuarter per tahun. Jadi kuarter per tahun, kalau saya balikkan ke kanan, ini tahun kuarter. Nah, dengan cepat tinggal berubah doang, berubah ya ininya ya. Kuarter per tahun, ini kuarter per kuarter. Tuh, gitu tuh. Ya. Nah, sekarang misalkan saya pengen lihatnya, oke, ini kembalikan lagi. Kita pengen lihat yang apa namanya, year-nya ini, tahunnya ini. Ini saya masukkan lagi. Saya pengen tarik ke warna. Nah, di sini adalah mark. Mark ini, nah ini dia. Ini membantu. Ini sebetulnya membedakan dengan Excel dan seterusnya. Itu di sini nih. Ada color, size, label, detail, tooltip, pad dan seterusnya. Jadi kalau saya tarik di sini tadi ya, saya buka lagi. Ini per tahunnya. Saya klik and drag ke color, color ya. Nah, maka di sebelah kanan muncul nih order date-nya. Order date-nya yang warna mewakili warna ya, ini warna 2012, yang warna hijau, warna merah itu tahun yang 2013, 12 dan seterusnya. Langsung seperti ini. Jadi langsung eh, bisa kelihatan per tahunnya dengan simple nih, dengan diwakili warna ini. Dan warna ini pun kita bisa highlight. Jadi misalkan saya mau yang biru saja, kelihatan ini doang gitu ya. Atau yang ini gitu ya, atau semuanya seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, apa namanya? Kita juga bisa quarternya.
kita bisa tambahkan jadi bulan. Nah, sama juga semua juga akan kerekam seperti itu, gitu. Nah, kemudian kita lihat di sales-nya nih. Misalkan di sini kita bisa melakukan penjualan pengukurannya di sini ya. Contohnya saja di sini. Ini ada melakukan kayak misalkan measure ya. Saya pengen lihat misalkan rata-rata gitu ya, rata-rata penjualan. Nah, ini kita matikan dulu aja. Nah, jadi gini. Tadi saya ulangi lagi. Di sini tadi kan ini secara umum ya, selama apa namanya tahunnya ya. Kemudian di sini tinggal kita klik misalkan pengukurannya rata-rata, berarti penjualan rata-ratanya di 250 juta nih ya, rata penjualannya nih, per salesnya gitu ya, seperti ini gitu. Dan apa namanya, kita juga bisa lakukan tadi dengan misalkan saya pengen ngelihat apa namanya, ada yang lain di bagian table calculation misalkan. Ini adalah seperti kalkulasi yang udah simple ya. Artinya misalkan saya pengen lihat di sini year of your growth, gitu. Jadi dari tahun ke tahun perkembangannya bagaimana. Ini dia yang kita bisa langsung dilihat sih. Misalkan yang warna kuning berarti yang 2012 ya, perkembangan seperti ini. Dan ada yang namanya eh, apa namanya, penjelasan ini nih di Anda sorot di sini ada muncul kan ya, update-nya seperti itu 2012 itu 4,2% segala macam, kemudian di sini turun minus segala macam. Nah ini apa namanya, eh, kita bisa berubah langsung seperti ini. Oke, nah itu yang pertama. Mungkin langsung yang kedua, misalkan saya pengen bagaimana merubah data yang ada, gitu ya. Katakan yang tadi, misalkan gini, dia data yang ini ya, kita pengen proses sheet baru deh, ya. Sheet baru. Tadi kan saya klik 2 kali sales, nah ini penjualan gitu kan istilahnya kan. Nah, kemudian saya misalkan apa, munculkan atau data yang tadi aja nih dari yang sini ya, yang sebelumnya. Kita ambil lagi deh. Kita ada yang namanya oh ya, sebelumnya gini. Anda lihat ketika ada grafik seperti ini di sebelah kanan show me, nah ini dia nih show me. Ini kita bisa lihat perubahan grafiknya. Ini kan kelihatannya yang line chart ya, di ini nih. Nah, kalau kita mau ganti, misalkan ini ada yang salah tentunya karena kita menggunakan rata-rata tadi gitu kan. Jadi ada boleh sedikit di situ. Nah, misalkan di sini kita mau ganti jadi eh, grafik bar chart gitu ya, kemudian dirubah posisinya gitu ya, dan apa, kita bisa eh, tadi kembali akhirnya kita buat ke sini, di bisa melihat otomatis di sini berubah langsung ya. Nah, kita bisa merubah. Pak Adi, suaranya ke-mute lagi, Pak Adi. Halo, Pak Adi. Suaranya belum, mic belum dibuka, Pak Adi. Sebentar, ini ada gangguan sepertinya. Pak Adi? Halo, ya, Ya, ya sudah. oke. Sudah, oke. Sorry, Oh, ternyata tadi ada sedikit keliban ya. kayak, jadi Lanjut, Pak Adi. oke, maaf ya teman-teman kalian. Ya, kita lanjut ya. Jadi sebentar, lanjutkan dulu. Saya share kembali. Sudah ada, Pak Jenderal? Udah, Pak Adi. Oke. Sudah muncul ya? Ya. Oke. Ya, jadi teman-teman sekalian, saya ulangi lagi tadi mungkin agak biar cepatnya singkatnya gitu istilahnya kan. Kita bisa mengklik dari bagian measure, sales 2 kali, kemudian apa namanya, kategori kita klik 2 kali, kemudian saya bahkan bisa apa namanya, di bagian tadi saya mau tahu misalkan profit gitu ya, ada profit di sini. Profit saya masukkan ke warna nih, klik. Nah, ini berarti profit ya. Kalau misalkan saya klik di bagian negara, jadi misalkan
di bagian eh, country, ya, country ke warna. Gitu. Nah, perhatikan di sini, ketika saya masukkan country ke warna, atau saya keluarkan dulu ininya, bentar, kembali ke tadi ke awal lagi, kemudian tadi ada saya isi, tadi apa tadi? Oke, bentar, masih siap. Nyambung lagi Pak ya, Pak Jendro, kalau dilihat, nyambung ya. Dan, oke, Ya, adik. ya. Oke, saya ulangi lagi. Jadi teman-teman sekalian, kita bisa ngelihat, misalkan saya pengen ngelihatnya sales nih, sales, nah seperti ini. Ya, kemudian saya pengen ngelihatnya kategori, ya. Nah, ini kategori dari produknya. Kita bisa ascending descending, kemudian kita bisa ngatur aksisnya yang tadi, dan kita bisa lihat di sini apa namanya, eh, mungkin bisa langsung pada peta, ya. Kita pengen tahu nih, ya eh country profitnya, ya profitnya. Jadi saya masukkan aja di sini, misalkan saya ulang lagi, saya pilih country, nah negara kayak gini nih, ya, atau sekaligus seperti ini nih. Jadi tekan country-nya di bagian dimension dan di bagian profit klik. Nah jadi dua nih, ada country, ada profit. Nanti di Xiaomi itu muncul tanda petanya. Kita klik muncul di sini. Nah ini contoh. Ya, contoh langsung kelihatan nih. Ya, sedangkan yang warna kuning itu apa? Kita lihat di sini. Ini dia profitnya. Yang kuning menandakan tanda profitnya berkurang, yang ini menguntungkan. Yang warna biru tua makin tua gitu. Nah, kemudian kita pengen lihat nih apa namanya perjalanannya selama quarter gitu ya. Maka kita tinggal bisa lihat di bagian apa namanya order date, kita masukkan ke dalam page di sini, di bagian page ini untuk nanti membuat animasinya. Nah, ini muncul nih di sebelah kanan, ini year date. Year date-nya saya ganti menjadi misalkan quarter. Di ujungnya quarter, maka nanti terlihat selama 3 tahun ya, ada sekitar 3, 4, 12 quarter gitu ya. Ini akan berjalan nih. Nah, animasi ini kita tinggal klik aja di bagian tanda play ini. Ini kecepatannya, yang ini yang biasa, ini yang sedang, dan ini yang cepat. Jadi kalau saya klik di sini, lihat. Ini berubah nih. Berubah Pak Jendo ya, nah, ini kan, bentuknya kan. Ini sesuai dengan kuarternya. Jadi ini kuarter sekian, ini berubah-berubah. Ya, tingkat apa namanya penjualan daripada apa namanya saya tinggal scroll aja. Contohnya seperti ini. Ini sudah selesai. Nah, kalau misalkan saya pakai yang lebih cepat ini, maka kayak gini animasinya. Oke, nah ini saya masukin aja di sini misalkan map ya. Jadi eh, map gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini kan dua 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 data ya, ada apa tadi negara, kemudian profit gitu ya. Nah, saya pengen lihat di kota mana aja, istilahnya kan gitu kan. Apa kategorinya bisa kita masukkan di sini. Kalau kategori, misalkan saya masukkan di color. Nah, sini kategori. Oh, ternyata yang furniture yang biru ini di juga negara ini, gitu loh, istilahnya. Terus yang office tuh yang di negara-negara ini semua tuh. Di Indonesia juga ada tuh kayak gitu. Oke, nah ini kalau kita lihat ya teman-teman sekalian, ini pun bisa di play lagi, artinya berupa yang kategori ya. Jadi kalau kita lihat kita play lagi, ini perubahan penjualan per kategori ya, Anda bisa lihat di sini. Bahkan kita bisa melihat hanya misalkan yang hanya furniture deh ya, furniture kita pengen lihat perubahan per kuartal penjualan. Tinggal di play ini berubah nih. Ini data ini ada animasi yang berjalan ya. Tuh, tak 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 dan seterusnya. Ini semuanya. Nah, sedangkan kita juga bisa memasukkan di sini profit, misalkan ke dalam, profit di bagian color. Nah, ini kembali yang tadi lagi, ya, yang tadi lagi. Dan di bagian country, saya pengen tahu city-nya nih, kotanya. Di bawah country saya masukkan di sini. Oke, sebentar. Nah, ini kelihatan bahwa ini contoh di Eropa. Saya bisa geser dengan shift. Nah, di sini ada apa namanya
Sekali lagi saya play lagi. Nah, ini berubah nih per kecepatannya ya. Nah, penjualannya berubah semua nih per kuarternya. Nah, kalau kita lihat di sini, sebetulnya warna ini bisa dirubah nggak sih? Bisa. Jadi, kalau misalkan kita klik di sini warnanya 2 kali, ini muncul nih. Oh, saya mau ganti deh. Berarti misalkan yang paling rendah nanti pilihannya banyak nih sini ya. Misal saya ganti warnanya jadi kombinasi warna ini. Nah, jadi yang kuning ini nanti yang paling rendah penjualannya, yang hijau paling tinggi gitu. Jadi tinggal kita apply, kita klik aja. Ini kelihatan kan? Ya, di ini nih. Ada yang kuning di sini ya, ada yang rendah segala macamnya. Seperti itu. Nah, apa namanya? Di sini jadi kita bisa melihat secara map ya, secara dari Xiaomi ini, baik secara dalam bentuk apa tadi data eh, seperti ini, atau dengan menggunakan tinggal kita mainkan saja di sini yang mau kita inginkan apa ya. Kalau misalkan saya pengen apa namanya, saya klikkan lagi tadi kan, saya pengen hanya kategori sorry, negara penjualan, klik petanya. Nah, ini dia. Ini negara perpenjualan. Nah, ternyata di Xiaomi-nya, kita lihat di sini, saya mau filter kategorinya juga. Jadi kategorinya kita masukin di warna. Nah, itu kelihatan tuh. Xiaomi juga kelihatan tuh, ini kategorinya. Nah, ini juga semua kita besar-besarin. Kalau misalkan memang yang kecil-kecil, di size-nya di sini kita bisa besarkan ini. Ini kelihatan semua nih. Bahkan kita bisa nyari per daerah nih. Nah, di Indonesia juga. Misalkan saya pengen lihat penjualan di daerah sorry. Nanti Pak SR-nya ya. Oke, bentar. Ya, misalkan saya pengen lebih detailnya ngelihat by state. Ya, ini kan negara country by country ya. Saya pengen lihatnya by state gitu ya. Nah, jadi langsung aja kelihatan di sini detailnya nih by state. Jadi bisa jadi misalkan kayak di Amerika ternyata sebelum masuk ke state di Amerika kan cukup besar nih. Ya, jumlah makin besar ya di sini ya. Kemudian kalau dipecah lagi ternyata di Amerika di negara bagian yang lainnya itu kita bisa lihat masuk ke country, nah, jadi ya ternyata emang biru, emang keuntungan besar gitu. Nah, ini kita bisa 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 lihat langsung di sini. Gitu. Atau misalkan kita city-nya, jadi lebih kecil lagi, bagian city-nya lagi, nah ini lebih kompleks lagi gitu, misalkan. Nah, kemudian kita makin kecil nih ya, karena saya pengen ini deh, pengen lihat di misalkan di bagian search di sini, saya pengen ketik Indonesia. Indonesia. Ternyata kita klik Indonesia, nah ini dia. Ternyata di Indonesia ya penjualannya itu ada di besar ya di Jakarta gitu ya. Kemudian yang semuanya nih, ya kalau pengen lihatnya yang by furniture doang berarti ya di sini. Kalau yang ini besar ini dan seterusnya. Nah, kita bisa melihat ini atau melihat apa namanya perkembangan apa penjualan ini dengan tadi tinggal kita klik aja order date, masukkan ke page. Nah, ini tinggal kita ganti mau per bulan, per kuarter gitu ya istilahnya kan, tinggal diganti. Nanti dia muncul, nah ini per month, panjang kan, selama 3 tahun kan. Nah, tinggal kita animasikan nih, kita lihat animasinya nih. Contohnya yang di Indonesia ya, ini lihat, ini dari kuartal pertama penjualan Indonesia tuh penjualannya di sini dan animasi berjalan nih. Oh, di sini bulan sekian September ada di sini dan seterusnya. Ini berdasarkan data, ya, data yang kita buka tadi. Nah, kalau kita pengen lihat semuanya sambil ini kan atau ya per kuartal, tapi semuanya kita tinggal klik di sini yang namanya show story-nya, kemudian kita klik aja all but gitu ya. Nanti kita bisa lihat di atasnya ini penjualan dari keseluruhan dan sudahnya. Jadi nggak tetap kelihatan ya pelan-pelannya tuh. Nah, ini perubahan kelihatan Agustus, September, Oktober, November, Desember 2011 dan seterusnya sampai nanti di bagian Indonesia tuh. Nah, ini data ini real time gitu. Artinya maksudnya bisa dianimasikan gitu ya. Nanti bisa bisa berubah data otomatis berubah lagi yang lainnya seperti itu. Ini contohnya. Ini animasi berjalan.
ini data sedunia loh ya. Artinya kalau misalkan saya pengen lihat di negara manapun, dikatakan di Paris saja, karena kita sudah aktifkan apa namanya tadi bagian sampai ke city gitu ya, maka kelihatan sekali nih produk apa dan bagaimana kita mau besarkan, tinggal klik di size-nya dan saya besarkan bisa begini. Lebih jelas laku di mana aja segala macam. Dan yang paling enaknya lagi adalah kita bisa melihat juga di table ini, misalkan gini, saya pengen lihat eh, hanya pada beberapa negara saja. Nah, misalnya gitu ya, hanya negara ini. Misalkan negara kayak di sini nih, di negara-negara Malaysia gitu, kemudian ada Vietnam segala macamnya. Kita bisa kelompokkan. Jadi begini caranya. Kita tinggal klik di sini, di bagian ada nama langsung selection, ya. Kita tinggal select aja gini. Oke, Malaysia sampai sini. Oke, nah jadi ini terseleksi. Kita tinggal lihat, klik kanan di situ, dan kita bisa view data. Klik. Nah, ini udah langsung kelihatan ini yang seleksi. City-nya ini, country-nya ini, yang terpilih ya. Kemudian apa namanya, salesnya segini jumlahnya tuh. Jadi hanya pada bagian yang terseleksi tuh. Ini cepat banget ngeliatnya jadinya. Bahkan kita bisa mengelompokkan bagian ini. Jadi bagian yang seleksi ini katakan region ini gitu ya. Kita pengen akan grup ya, grup misalkan apa namanya berdasarkan apa nih negara gitu ya misalkan ya, tinggal di klik lagi gitu istilahnya. Nah, ini muncul sini nih. Nah, jadi udah kelompok sendiri, masuk sendiri di sini nih. Ketika nanti Anda mau misalkan mau bikin apa sheet baru gitu ya tentang negara yang tadi dikelompokkan, tinggal dimasukin aja atau klik dua kali. Nah, sorry. Maka nanti di bagian yang ini nih dia udah kelompok sendiri. Nih. Ada Kamboja, Malaysia, Singapura dan dua seterusnya. Seperti itu. Jadi sementara itu Pak Jendro. Ya, baik teman-teman, ini memang mungkin bagi sebagian teman-teman atau mungkin yang sudah pernah tapi belum mendalam tentang Tableau. Nah, di kami di Harmoni ini memang penyelenggaraan webinar ini memang pada dasarnya menambah pengetahuan, yang artinya webinar ini yang penting teman-teman tahu ya, tahu tentang Tableau, bagaimana penggunaannya. Nah, nanti kita akan atur kemudian untuk lebih pendalamannya agar nanti lebih ahli. Nah, ini di workshop. Jadi kami membedakan antara webinar dengan workshop. Kalau webinar itu menambah pengetahuan, dan itu pun teman-teman juga bisa, nantinya akan kita kirimkan videonya sehingga bisa diulang-ulang. Tapi untuk kasus-kasus yang lebih detail, kami akan atur waktu untuk penyelenggaraan di workshopnya. Bisa request sih, bisa 2 hari, 2 hari, 3 hari, atau mungkin kita bisa discuss, monggo aja. Di link kolom chat kami sudah mengirimkan selain pastinya sertifikat yang mungkin bagi teman-teman juga menjadi hal yang sangat eh, penting ya, karena ada di mahasiswa kami itu juga ternyata sangat perlu untuk melamar pekerjaan ya, sudah apa-apa, kami senang aja. Di kolom chat juga kami sediakan ada link free webinar Harmoni. Jadi teman-teman silahkan aja mendaftar di situ. Dan untuk pendalamannya di webinar yang sudah kita langsungkan itu dimulai besok dan seterusnya, ada jeda waktu antara workshop dan webinar, itu kita selenggarakan workshopnya. Biasanya workshop ini kita selenggarakan setelah adanya webinar. Jadi insya Allah setiap hari kami padat lah, padat berbagi ilmu. Nah, monggo aja silahkan, bisa teman-teman klik, bisa teman-teman pilih, bisa teman-teman mungkin ada yang perlu discuss lebih detail, kami sudah mencantumkan nomor handphonenya, monggo. Nah, kira-kira semacam itu, Pak Di, monggo bisa dilanjut. Ya, ini santai aja ya. Jadi eh, tadi kita catat ya, kita next aja lagi di sini. Misalkan ini sekedar preview aja sebetulnya. Oke, ada perubahan. Oke, ya misalkan saya pengen ngebuat yang ya tadi simple ya, saya ulangi lagi. Misalkan saya pengen buat sini saya beri nama misalkan katanya ya sales subkategori. Ini
biasa aja ya judulnya. Kemudian kita langsung bisa klik kategori, ya, kategori dua kali. Nah, ini muncul tadi yang dijual ini sama dari data ini ya, gitu ya. Kemudian sales juga kita jual, klik dua kali. Jadi otomatis muncul. Nah, ini total sales sama eh, apa barang-barangnya lah ya, kelompoknya gitu seperti itu. Nah, ini di Xiaomi langsung, jadi kita tinggal klik aja bar di sini, langsung kan ya tadi ya. Nah, seperti itu. Dan kita coba auto descending, kemudian kita coba apa namanya bisa begini posisinya aksesnya yang tadi ya, bisa lebar seperti ini. Nah, kemudian kategori, nah jadi kategori kita masukkan ke warna. Nah, ini jelas nih. Jadi sama yang langsung tadi, jelas kan? Ini kan warna yang merah, yang teknologi paling tinggi ya, yang tadi saya ulangi lagi. Nah, seperti itu. Dan kalau pengen lihat angkanya, kan ini kan nggak kelihatan nih, bisa diginiin kan? Nah, kita tinggal klik label. Label kita show. Nah, ini dia angka-angka ini. Nah, angka-angka ini kita bisa pasang gitu ya. Kalau misalkan saya mau diklik di sini berdiri gitu ya kayak gini, nah dia langsung begini dan bagiannya mungkin di bagian tengah dalam, nah seperti ini langsung. Nah kalau kita mau edit langsung misalkan di format nanti di some cellsnya kita tinggal buka aja di paint, saya ganti di numbernya custom, saya mau hilangin digit duanya, komanya, kemudian automatic, dan di display unitnya saya ganti K, jadi kan kepanjangan kadang-kadang gini ya, ketik aja. Nah jadi cukup sekian kayaknya. Dan ini kalau mau dibesarin, pokoknya tinggal tebelin. Nah, gitu. Nah, sekarang bagaimana tinggal kita ngelihat apa namanya pergerakan ini selama kuartal atau bulan. Tinggal tadi sama aja, tinggal kita klik di sini yang namanya date-nya, order date ke sini, lihat di quarter, misalkan, dah jadi nih quarternya saya tinggal di animasikan play. Ini jalan, nah ini dia, ya, tuh jalan tuh. Ini kuarternya 4 ya 5 dan seterusnya ini bergerak nih Pak per tahunnya. Sekali lagi kalau mau di tipenya yang tadi begini ganti ya misalkan yang melebar gitu dan stop dulu misalkan ya otomatis dia ganti aksesnya. Nah ini kalau dasarnya berarti ganti ganti ininya ya tadi ya karena kita pilih tadi yang sifatnya berdiri gitu istilahnya ya aksesnya ya ini begini sifatnya ini tapi bisa di entire. Nah, gitu jadi kalau mau panjang lagi, misalkan per kuarternya, saya pengen mau dimunculin per bulan gitu kan. Nah, atau per week mungkin week number ya, kan penjualannya gitu kan bisa aja nih. Contoh ya, week number ya. Nanti pakai yang paling cepat misalkan. Nah, ini kan panjang nih, tapi cepat kan. Kita play. Atau angkanya ikut. Sering kan ngeliat animasi ini sering kan? Di apa namanya, kayak di apa namanya di animasi di YouTube ya. Kelihatan nih datanya. Nah, seperti ini. Nah, biasa kalau ketika kita mau pasangkan show story-nya, nanti kelihatan naik turunnya gitu ya. Nanti bisa juga. Jadi ada bayangan seperti ini. Nah, tinggal kita lihat nih. Jadi, tuh kembangan dari sudahnya. Ada turun naiknya kelihatan. Nah, ini menarik sekali ya, teman-teman sekalian. Nah, oke. Nah, sekarang kita buat lagi, misalkan di sini katakan bar 2 seperti nama. Jadi kita buat ke dashboard-nya ya. Saya buat misalkan yang line, yang paling gampang lah ya, line chart yang sering dipakai-pakai nih, ya misalkan tentang apa ya, eh, ya sales kategori lah katakan sales kategori. Oke, nah di sini kita coba eh, langsung aja kita masukkan order date-nya ke kolom, klik, nah jadi tanggal tahunnya sudah ada langsung di situ kan, ya kan, dan kita rubah dari year menjadi quarter, tinggal di klik, nah jadi quarter tuh, ya. Kita klik dua kali atau klik drag-nya sales dua kali. Nah, nanti panjang kan seperti itu, gitu kan. Nah, di sini kita akan lihat apa namanya di Xiaomi-nya dalam bentuk line chart. Kan gitu nih. Jadi, kalau tadi kan bentuknya bar, mau jadi ganti. Ini yang memungkinkan diganti ya, gitu loh. Nah, kita nantikan line chart seperti ini, gitu. Nah, di sini di Mars itu ada automatic line. Kita bisa ganti menjadi misalkan circle, jadi bulat doang, gitu, gitu. Nah,
caranya nanti bagaimana supaya dia jalan gitu kan. Jadi order date-nya eh date mana dia? Selalu ya kalau animasi itu biasanya dari order date dulu, karena kan dia tanggal transaksi ya. Kemudian kita langsung klik and drag ke page, page, dan saya masukkan misalkan quarter atau month juga boleh ya. Month misalkan lebih banyak gitu ya. Ini ke standar ke view deh semuanya. Ini kalau saya play animasinya di sini kan begini jadinya, yang cepat ya. Tuh gitu kan. Tapi kan nggak ada garisnya tuh. Nah kalau garisnya tadi tinggal di show aja. Nih, show-nya history, all dan bot. Nah kita lihat nih. Ini menarik nih. Klik, lihat nih. Nah, tuh kelihatan tuh. Gitu. Ini penjualannya. Nah, kalau kategorinya tadi masukin ke color, klik. Nah, maka tiga produk ini kelihatan perkembangannya dong langsung ya, otomatis kan. Jadi tinggal ini bisa dibalik loh. Balik lagi gitu kan. Ini per apa ya tadi per month sih misalnya dengan kecepatan yang tinggi. Kalau yang sedang kan kayak gini, tek, jalannya. Tek, tek, ya. Jadi perkembangan ini akan kelihatan ketiga produk ya, ketiga jenis produknya. Nah, sekarang langsung aja karena waktunya bet, kita akan coba masukin misalkan ke dashboard. Nah, teman-teman sekalian, apa namanya? Ini stop dulu. Yang gampang tuh nanti gini. Misalkan di ya ini kan ada sheet ya. Ini dashboard. Ini dashboard. Nah, dashboard pertama kali nanti akan dilihat ukurannya ya. Kita lihat reportnya nih di reviewnya ada beberapa jenis misalkan ya bisa dimasukkan ya atau medium, monitor dan seterusnya. Atau di sini ada size-nya nih. Kan saya buka jadi ukurannya selayar saya aja gitu ya. Dan otomatis yang tadi kita buat ya bar segala macam ada di sini. Kita tinggal klik and drag aja ya. Misalkan di sini saya klik ada title ya. Misalkan saya lakukan di sini misalkan teks atau tadi ada bisa blank image story teksnya ya teks tarik dan akan atau marketing trend misalkan gitu. Bisa besarkan misalkan. Nah, ini kan di sini nih ya. Sebetulnya kalau kita tinggal geser yang misalkan yang mapnya ya, yang mapnya saya geser klik ke sini. Nanti tinggal gini nih, tinggal pilih doang, klik gitu ya. Ini jadi dan ini otomatis tinggal kita tarik aja. Ini bisa kita edit nanti dan ini udah jadi. Nah kemudian saya pengen misalkan yang ini nggak diperlukan, tinggal kita klik nanti di bagian yang tentunya tinggal kita hilangkan. Nah kemudian saya pengen edit yang ini kan udah baku ya posisi seperti ini gitu ya. Kita tinggal masukkan misalkan yang bar dua tadi di sisi, nah ini otomatis nih kanan gitu ya. Ya, geser aja nih. Tuh, ini misalkan ya. Nah, misalkan di bawahnya saya pengen masukin yang apa tadi line chart misalkan bawah, misalnya kayak gini nih. Nah, jadi teman sekalian ini eh, dengan secara singkat kita sudah bisa membuat apa namanya. Iya, di sini mungkin ada yang lain. Kalau memang ada lagi yang lain di sini, ya, misalkan ada grafik yang lain, bar yang lain ya, sisanya, mungkin grafik lain ya di sini. Mungkin tadi yang di segmen ini berarti yang di ini ya, yang di ini bisa kita ganti. Mungkin saya mau ganti yang saya ganti dah misalkan ya. Oke, misalkan saya ganti aja di sini tadi sales, kemudian kategori gitu ya, dan masukin ke eh, ini ke bentuk chart apa gitu ya, bisa entire, saya besarkan aja. Nah ini otomatis dia akan terupdate gitu ya, dan kita showkan di sini misalkan show marknya di sini. Kalau pengen ke dalamnya tinggal di dalamin aja. Sorry, yang dalam ya, sorry.
Oke, kita lihat dulu. Terus nanti dieditnya di bagian oke, di bagian ini. Sum cells-nya ada dua nih berarti ya. Format. Nah, ini juga bisa kita mainkan sini untuk pen-nya. Bahkan, oh ya berubah. Jadi biar nggak terlalu ribet ya. Nah, katakan kayak gini. Otomatis nanti di sini berubah tuh. Nah, ini teman-teman sekalian, ini kan dashboard ya. Istilahnya eh, untuk memastikan nanti ini bisa bergerak semua gitu istilahnya kan. Maka kita harus memastikan dulu, bisa kita geser-geser gitu ya. Ini akan dianimasikan, kita klik use filter ya. Ini juga mungkin nanti kita bisa lihat di sini. Nah, ini kan kita mau pindah ke sini, ini gimana caranya? Ini kan udah ada kotak-kotak ya. Kita bisa bebaskan. Jadi dengan menggunakan tanda di sini nanti ada yang namanya floating. Floating itu artinya kita bisa bebas gerakin gitu ya, istilahnya. Kita bisa share di sini sehingga dia bisa begini. Katakan gitulah. Jadi kayak apa tombol apa menu sendiri gitu istilahnya. Nah, ini kita lihat di sini bahwa kembali kalau ini cuma satu produk gitu ya tadi, sorry, kita bisa kembali ke mapnya yang editnya lagi tadi, hingga kita aktifkan tadi yang ini kita nggak perlukan, saya hide aja, kemudian tadi yang belum tadi apa, filter, ya sorry, filternya, bentar, kata itu. Ini tadi katakan begini. Nah, maka di dashboard kita lihat langsung ya bisa bersamaan. Ini mungkin terlalu besar, jadi saya kecilin aja kotaknya, ininya susunannya, jadi biar nanti kelihatan semua. Oke, ini juga saya naik ke atas, ini juga ukurannya mungkin terlalu besar ya. Ini akan saya coba kecilin di sini, atau desktopnya saya coba gedein. Sorry, monitornya mungkin, oke. Nah gitu. Oke, sorry. Nah ini kalau Anda lihat, ini kan double-double nih, sini udah ada. Ini tinggal kita hapusin aja yang nggak perlu ya. Tinggal kita klik, mungkin di sini kita hide. Nah ini kalau kita klik langsung, apa namanya, bagian-bagian yang nggak diperlukan, kita coba play ya. Misalkan ini diaktifkan, ini juga diaktifkan, ini diaktifkan, udah. Dan yang tadi yang di bawah, kayaknya ini kita masukin ke bawah deh yang ini. Ini di bawah sini bisa kayak coba deh. Satu tuh ya. Oh nggak bisa. Oke, karena kan nggak cukup ini ya. Apa namanya? Coba atur dulu ininya. Begini. Sorry. Ntar raise-nya, pikirannya, head-nya oke, bisa view. Iya. Nah, ini teman-teman, ketika saya coba play jalankan, nah ini maka eh di data ini dia akan sinkronis semua. Nah, itu dia. Lihat ya, ini data ini bergerak, ini juga bergerak langsung, tentu dengan ininya ya. Nah, ini ada pun yang ini biasanya kalau yang ini kita ada di tinggal kita edit tadi nanti di bagian apa namanya kategori di barnya tadi. Oke, ini kalau nggak salah tadi per bulan ya, kita gantikan quarter nih. Jadi kan nggak sama tuh, dia harus sama dulu nih. Kan quarter, kemudian kalau itu lagi yang lain juga di quarter, mungkin yang tadi, yang ini ya, yang data pie chart-nya mungkin. Yang pie chart ini juga kita belum jadikan, belum animasi, jadi tinggal kita order date, jadikan juga quarter. Nah, jadi teman sekalian, ini bisa kita lihat di dashboard, mudah-mudahan di sini jalan. Oke, yang angkanya kita besarkan lagi.
Ini bisa kita sorot ya lebih besar dan kita lihat man-nya dia berubah, masih masih man kayaknya belum berubah nih tadi ya, mesti berjalan ini. Atau ini man malah, oh iya ini malah jadi man nih masalah. Jadi semestinya yang lainnya jadi man ya. Jadi kita bisa edit nanti di bagian semua di mana kalau emang dijadikan man berarti harus sama. Karena kan nanti dia ikutin trennya juga sama gitu ya. Jadi di man di sini ini months, kemudian ini juga jadi months dan line juga jadikan months. Oke, ini mudah-mudahan nih bisa ini juga nih. Nah, jalan ya. Baik, ya ini teman-teman hasilnya. Jadi kita tinggal klik di sini, di atas ini ada tanda publish istilahnya. Nah, ini hasilnya. Jadi secara singkat kita bisa ngelihat, bahkan kita pengen lihat perubahan, misalkan saya pengen ngelihat hanya pada produk yang furniture aja deh. Nah, jadi tinggal kita klik ini yang furniture. Jadi tinggal kita play kecepatannya misalkan cukup cepat, play satu ya, play. Nah, nah, ini untuk yang hanya untuk yang furniture. Misalkan yang di office ya ini yang office, ini semuanya. Bisa lihat data semuanya. Nah, inilah intinya kita bisa membuat grafik dengan cepat sehingga kita tahu nih di Indonesia di mana gitu ya, istilahnya penjualan mana yang paling tinggi, yang besar, profitnya berapa segala macamnya. Kemudian ini tingkat apa namanya perubahannya. Saya pengen ngelihat misalkan bahkan bisa per apa nih per Juli 2013 misalkan oh di sini penjualan seperti ini ya. Kalau dilanjutkan pakai gini dan seterusnya. Ini grafiknya pun kelihatan per tahunnya. Jadi inilah yang namanya dashboard dan ini bisa dilakukan juga di Power BI ataupun di Google Studio. Gitu Pak Indra? Ya, baik teman-teman. Ini ternyata waktu juga sangat sangat mepet. Baik, ini ada satu pertanyaan Pak Adi dari Pak Taufik. Hmm, Apakah bisa mendapatkan software Tableau dan panduan penggunanya yang versi free license? Oh, Pak Adi. yang freelancer, Ya, freelancer. ya. Iya, jadi yang Mas Taufik ini juga ya Pak, kawan S2 nih. Halo Pak Taufik. Iya, ini rekan S2 nih. Iya, jadi jawabannya hmm, wah, luar biasa Pak Taufik. Sehat ya? Oke. Iya. Ya, pertanyaannya jadi tadi yang di awal mungkin Mas Taufik belum lihat datang ya. Jadi kalau saya coba share lagi, ya, Agak telat tadi masuknya. nggak apa. Nanti ada video juga, Pak. Nah, jadi kalau nanti Anda lihat di tabelionya gitu kan, ketika nanti ada memang ada pricing yang berbayar, tapi sebetulnya sampai sejauh ini eh, biasanya nanti jatuhnya kepada ini ya share data dan seterusnya. Jadi kalau produk misalkan tadi kita coba yang di, nah ini kan ada produk nih ya, Tableau misalkan saya buka di, sorry, ya. Nah, ini di table public, ya, table ya. Saya gunakan yang public. Ini kita bisa download. Ini versi free, gitu loh, free. Dan ini pun sudah cukup banyak digunakan, ya versi free-nya. Ini bisa coba dulu. Kita bisa jalankan di download ini, Mas Taufik. Yang ini di download atau dengan menjalankan cloud di apa namanya di online. Tapi harus dengan internet connection yang ini ya di sini. Nah, kalau kaitannya dengan eh, license-nya ini udah memang free, dia udah free license. Bahkan ketika yang tadi saya simpan, misalkan gini, ketika yang tadi ini saya mau simpan ya, atau saya mau ketika di sini, Anda lihat sini, ya sebetulnya ketika saya save di sini, ya save to public, berarti punya saya ini akan koneksi ke internet, ke online, dan Anda juga bisa lihat orang saya pun bisa lihat juga gitu ya. Nanti seperti ini, katakan di sini saya bikin sales trend gitu ya. Nah, ini akan masuk ke dalam database akun saya yang di Tableau gitu. Jadi kayak Google Drive juga dia ada akunnya dan ada free-nya. Ada nanti keterbatasannya ada beberapa mungkin termasuk untuk data-data yang apa sifatnya khusus atau security yang lebih tinggi mungkin ada sifatnya yang berbayar juga. Ini contoh, ini masuk ke dalam by nama saya sendiri ya. Ini dia. Dan ini sudah eh, ketika bisa dilihat bahwa nah ini kan yang lain-lainnya juga ada nih di sini ya tuh hasil yang lainnya tuh
dari orang-orang juga yang dia mengupdate ke situ ya gitu. Jadi ini open source. Nah, dan ini yang saya buat yang tadi ini sudah online. Ini saya jalankan online loh ya. Jadi tidak lagi dengan ini. Dan saya bisa cari di sini, misalkan saya klik di sini Indonesia gitu tuh ya. Indonesia, oke. Nanti dia akan jalan. Jadi sama nih tuh. Dan ketika saya coba eh, jalankan animasi gitu ya di sini, klik kecepatannya juga otomatis import ya. Sorry, di sini nggak kelihatan ini. Nah, ini dia kekurangannya mungkin animasinya karena ya versinya free gitu ya. Nah, tapi ini sudah membantu. Tapi yang versi desktopnya yang di-download, yang lokalnya itu bisa dijalankan. Paling itu Mas Taufik bedanya. Jadi kalau mau cari ininya, silakan tadi Mas Taufik bisa lihat di dalam The Big Product ya, mungkin di apa Buy Now segala itu nanti ada perbandingan bagaimana apa namanya yang versi istilahnya license-nya mungkin atau dengan free-nya. Gitu Mas Taufik. Silakan nanti dilihat. Ya. Oke. Oke, makasih. Ya, terus lagi Pak Adi, Ya, mau gimana? tanya, Ya. perbedaannya dengan Google Studio ya? Studio sama Mas. Jadi dia ada 3 pemain besar untuk data visual saja ya. Data visual 3. Yang pertama ada Power BI. Power BI itu Microsoft punya gitu ya. Ya, Dua itu ada Tableau ya, ini yang open, yang juga open source juga. Yang ketiga ada Google Data Studio. Itu sama aja. Bahkan enaknya Tableau itu tadi ketika saya share itu bisa ngambil dari sini nih. Saya lagi ya Mas. Ya. Jadi misalkan gini, saya mau ngambil bentar, data gitu ya, misalkan di bagian data source gitu ya, atau di apa di new ya, misalkan new ya. Ketika Anda lihat di sini apa namanya? Oke. Kita aja ini close dulu ya. Back close semua. Nah, gini Mas Topik. Ntar, karena terbuka semua kayaknya datanya. Nah, ini Mas. Ini kita, nah di sini mungkin yang nanti berbayar ya mungkin lebih banyak. Saya ke drive loh. Jadi saya ngambil data dari apa Google Spreadsheet misalkan gitu kan. Nah ini tinggal connect Mas, masuk ke dalam. Ini yang free aja bisa. Ya, ini free. Saya coba data saya ya misalkan di sini saya tahu gitu ya. Nah ini masuk nih, artinya apa namanya apa ya tentu ada nanti yang saya tutup dulu dan seterusnya ya. Tapi masuk ke dalam ininya kok nanti ada koneksi dulu ke dalam database dan kita bisa buka langsung dan data itu terkait langsung jadi terintegrasi langsung ketika kita rubah data itu di kalau Google pasti ya karena punya Google gitu ya tapi di TBS dia supportnya juga sudah pada apa namanya mensupportnya si punya Google Drive itu sendiri juga gitu Mas gitu Mas saya kira Mas Taufik. baik, makasih banyak Pak. Thank you. Ya. Ya, Ya. Baik, terima kasih Pak Adi. Ini ternyata memang tidak, kalau istilah Jawa itu sakdet saknyet, artinya ketika diberikan ilmu langsung terserap, enggak. Tapi insya Allah dengan adanya video ya yang nanti kita akan edit dulu sehingga nanti akan mempermudah teman-teman. Kemudian mohon izin saya share screen Pak Adi, teman-teman. Nah, ini mudah-mudahan sudah terlihat ya. Ini mengingatkan kembali. Mengingatkan dalam artian kita nggak berhenti untuk mengingatkan hal yang enak-enak maksudnya. Beda dengan yang namanya hal yang sifatnya serius, enggak. Kita mengingatkan hal yang enak-enak bahwa kita memang selalu ada waktu untuk berbagi. Nah, ini yang webinar dulu. Tanggal 27 Juli itu digital art for interaktif ya. Bukan interaktif ya, efektif mock-up sebetulnya ya. Jadi kita membuat material kemudian nanti bisa menjadi 3 dimensi. Ini typo sedikit tapi kira-kira tanggal ya tanggal 27, kemudian tanggal 3 Agustus kami juga menyelenggarakan infographic animation with Adobe Animate CC ya, tanggal 3 Agustus waktu sama. Kemudian ini ya data visualization itu tanggal 10 Agustus, ini juga free. Nah ini kan tentunya juga silakan, kami sudah kirimkan link formnya di yang visualisasi bisa dibuka lagi.
yang terakhir. Data visual, ya, oke. Nah, teman-teman, ini mungkin bedanya dengan yang tadi ya. Nah, ini kita nanti menggunakan untuk dengan PowerPoint, tapi data itu kita akan ambil ya dari tidak dengan Excel, tapi dengan tambahan ThinkCell. ThinkCell ini adalah add-on-nya dari PowerPoint. Ya, ada PowerPoint. Itu juga ada yang free-nya juga, satunya yang berbatas juga. Ini yang akan membedakan nanti yang Microsoft-nya ya, gitu. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Nah, selain workshop, seperti tadi kita sampaikan bahwa kita juga ada pendalaman. Nah, pendalam itu artinya nambah keahlian. Ya, tanggal 23 ini besok kita akan selenggarakan augmented reality. Ini ada apa ya, dua hari. Ini monggo masih ada waktu, besok pagi kami bisa masih tunggu. Linknya juga kita ada share tanggal 23 dan 25. Kemudian yang kedua itu tanggal 29, ini selama 6 hari, tanggal 2, 5, 7, 9, ini animation dengan Mobizu, artinya ini kita sudah selenggarakan webinarnya. Untuk pendalamannya itu tanggal 29. Selanjutnya tanggal tanggal 5 Agustus, ini adalah animasi PowerPoint, ini beberapa waktu lalu tanggal 20 Juli. Ini kita selenggarakan webinar. Ini adalah pendalamannya di PowerPoint. Ya, ini ini harganya mahal banget, 10.000. Nah, satu kali pertemuan. Nah, insya Allah kita juga membedakan dengan lembaga lain ya. Kami memang pada dasarnya memang selalu ingin berbagi, sehingga kami seefisien mungkin dari sisi harga. Baik, ini yang tentunya juga sudah kami sampaikan. Kami ingatkan kembali untuk teman-teman mengisi kolom kolom di chat, itu feedback form sebagai catatan kami, kemudian sertifikat ini yang membutuhkan. Itu aja. Ya, terima kasih Pak Adi malam hari ini. Alhamdulillah yang hadir juga di luar perkiraan, artinya banyak yang tentunya juga membutuhkan ilmu, dan kami ternyata memang bisa memberi nggak banyak sih, sedikit ilmu tapi mudah-mudahan manfaat. Nah, oke. Baik, untuk selanjutnya sebagai pengingat mohon Pak Adi untuk quotes-nya. Ini kata-kata mujarabnya Pak Adi, monggo Pak Adi di akhir sesi. Sedikit saja yang sering tadi Pak Adi sampaikan, kalau webinar itu menambah pengetahuan, kalau di workshop bisa menambah keahlian. Gitu aja. Ya, baik. Kami mohon maaf dari tim Harmoni bila mana ada yang salah kata atau mungkin nge-lag atau mungkin kurang lancar, kami mohon maaf, itu di luar kendali kami, tapi kami terus mengoptimalkan apa yang bisa kita berikan ke teman-teman. Demikian dari Harmoni. Pak Adi, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Mudah-mudahan kita bisa ketemu besok hari dan seterusnya. Terima kasih. Demikian dari Harmoni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terus.